Halo, selamat siang. Di sini perkenalkan saya Niwayan Puspitasari, D3 Kebidanan, Stikes Advaita Medika Tabanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil, yaitu dengan diagnosa Nyonya P, umur 22 tahun, G1, P0, A0, mungkin hamil 13 minggu 6 hari dengan kek di bidan BPM, yaitu bidan Rahayu. Nah, di sini asuhan apa saja yang harus kita berikan sebagai seorang bidan. Nah, di sini ada beberapa masalah yang dialami oleh ibu. Yang pertama, ibu menderita kek, yaitu dengan ukuran lila, yaitu lingkar lengannya hanya 21 cm. Nah, pada umumnya lila, ukuran lila itu harus 23,5, itu batas normalnya. Nah, di sini karena ibu kurang dari normal, yaitu 21 cm. Nah, di sini kita lakukan sebagai seorang bidan, yaitu memenuhi asupan nutrisi dari si ibunya dengan cara memperbanyak makan-makan yang mengandung gizi seimbang seperti adanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan yang lainnya, dan sebagai pertambahan seperti adanya kalsium yang mengandung kalsium. Nah, di sini yang kita lakukan yaitu dengan cara menyuruh ibunya untuk makan makanan yang mengandung yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita harus tetap memantau ibunya bagaimana perkembangan ibu, apakah lilanya mudah mau meningkat atau bagaimana. Jadi yang kita pantau adalah dari sistem pemenuhan dari gizi si ibu. Usahakan kalau misalnya ibunya mengalami mual dan muntah, di sini kita lakukan suruh ibunya makan sedikit tapi agak sering, dan memperbanyak makanan yang mengandung seperti vitamin dan sayuran, karena di sana kita bisa mendapatkan pemenuhan gizinya selain dari karbohidrat maupun dari protein. Hamilan yaitu adanya mual muntah, seperti yang saya jelaskan tadi, mual muntah yang harus kita tangani dengan cara tersebut. Dan di sini ada, selain itu ada pusing yang berlebihan, itu bisa menyebabkan takutnya ada gangguan hipertensi, ada ibunya punya riwayat hipertensi atau bagaimana. Di sini kita perlu kaji riwayat ibu supaya ibu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi di sini kalau kita mengalami keluhan seperti tersebut, kita harus segera lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan untuk dilakukan cek apa yang harus akan dilakukan supaya untuk mencegah hal tersebut. Selain itu ada jalan keluar darah dari jalan lahir. Nah, takutnya di sini kan kalau ada keluar darah dari jalan lahir pada trimester pertama ini takutnya terjadi abortus. Nah, jadi di sini kita perlu juga segera lakukan ke tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya ada beberapa masalah lagi, yaitu masalah tentang aktivitas pada ibu hamil. Untuk aktivitas pada ibu hamil, nah biasanya kita di sini kan kalau yang udah namanya hamil, otomatis kita lebih memperhatikan bagaimana keadaan ibu. Kalau di sini ibu hamil sebaiknya jangan dulu melakukan kerja-kerja berat, seperti misalnya ya ibu-ibu yang bekerja di luar sana, otomatis kerjaan berat tuh harus dikurangi supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti adanya keguguran. Itu ada beberapa masalah lagi, yaitu cara mengatasi keluh-keluhan yang muncul. Nah, cara mengatasi keluh-keluhan yang muncul di sini kita bisa melakukan, misalnya terjadi mual dan muntah. Di sini kita bisa melakukan cara-cara yang dari awal yang saya kasih tahu dan saya sampaikan. Nah, selain itu ada misalnya biasanya pusing yang berlebihan. Di sini kita bisa lakukan, kalau misalnya udah pusingnya berlebihan banget, nggak bisa ditahan, udah lebih dari 3 hari, kita harus segera lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Nanti di sana kita diberikan pelayanan yang lebih akurat. Misalnya kita lakukan cek protein uri, reduksi urin atau ya gimana, nanti kita akan dilihat bagaimana status kesehatan kita. Nah, selain itu untuk kebersihan diri, nah di sini kebersihan diri sangat wajib kita lakukan, karena di sini kalau kebersihan diri atau personal hygiene kita, yaitu dengan cara ibu tuh harus mandi minimal 2 kali, ganti pakaian 2 kali juga sehabis mandi,
dan gosok gigi selama 2 kali sebelum sesudah makan. Habis itu kita lakukan bisa melakukan mengganti pakaian, baik itu pakaian luar maupun pakaian dalam 2 kali ganti sehabis mandi. Nah, keramasnya bisa 3 kali seminggu. Di sini perlu sangat-sangat perlu dilakukan personal hygiene. Nah, selain itu, selain kebersihan di luar tubuh kita, di sini kita perlu melakukan perawatan seperti perawatan payudara, membersihkan payudara kita supaya nanti kalau udah memasuki trimester ketiga saat kita bersalin supaya payudara kita bersih. Nah, tujuannya payudara kita bersih itu supaya mencegah nanti kalau misalnya kan ada biasanya kalau puting susu yang kurang bersih itu bisa menyebabkan air susu menjadi tersumbat karena tertutupi oleh kotoran yang ada di puting susu kita. Nah, selain itu ada perawatan personal hygiene. Untuk personal hygiene di genitalia, di sini kita perlu lakukan pembersihan karena takutnya ada infeksi jamur, ada bakteri-bakteri seperti bisa menyebabkan keputihan. Itu harus kita bersihkan, harus kita jaga supaya menghindari terjadi hal-hal yang seperti saya katakan tadi. Nah, selain itu di sini persiapan persalinan. Untuk persiapan persalinan di trimester pertama yang kita lakukan yaitu adalah memutuskan siapa menjadi penanggung jawab. Nah, karena pemutus penanggung jawab itu sangat penting supaya nanti kedepannya untuk selanjutnya ke trimester selanjutnya, jika mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa ada pengambil keputusan secara segera dan secara cepat. Nah, selain itu ada kita siapkan seperti transportasi udah bisa kita siapkan dari sekarang. Nah, takutnya biar nanti tidak terlalu mendesak juga. Nah, selain itu kita mempersiapkan uang. Itu perlu kita persiapkan dana dari sekarang. Karena di trimester pertama kita harus sudah mempunyai rencana untuk bagaimana cara mengelola keuangan nanti supaya di trimester ketiga tidak lagi memikirkan sebuah dana. Nah, selain itu di sini ada beberapa masalah seperti ibunya belum tahu golongan darahnya serta suami juga tidak tahu golongan darah ibu. Nah, di sini golongan darah sangat diperlukan karena nanti supaya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita harus sudah punya pendonor darah. Nah, minimal pendonor darah itu kita membutuhkan 4 orang. Nah, di sini ada beberapa masalah lagi yaitu tentang ibu belum paham tentang pandemik saat ini, apakah berbahaya bagi kehamilannya. Nah, di sini tentu saja sangat berbahaya. Jangankan ibu hamil, untuk kita sendiri pun itu sangat berbahaya. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan kalau bepergian kemanapun usahakan kita memakai alat pelindung diri seperti masker dan sering mencuci tangan. Kalau bisa pakai kacamata untuk menghindari sentuhan, untuk menghindari paparan dari luar. Nah, selain itu di sini kita menghindari untuk memegang di bagian mulut, hidung, dan tangan ketika kita belum mencuci tangan. Nah, kalau kita sudah mencuci tangan, kita bisa memegang di daerah di daerah seperti mulut, mata, dan hidung. Nah, selain itu di sini hal yang kita lakukan sebagai bidan, biasanya kan ibu hamil kan harus kontrol ke bidan dan melakukan ANC. Nah, di sini kita melakukan ANC-nya yaitu pada trimester pertama itu hanya 1 kali dan trimester ketiga hanya 1 kali juga, dan bila ada keluhan. Nah, di sini sebelum kita melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan, di sini kita harus konsul dulu kontrak waktu dulu dengan tenaga kesehatan, karena di sini sekarang peraturannya sudah dirubah karena supaya memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Jadi di sini kita perlu lakukan kontak waktu dulu sama bidannya agar nanti segera bisa lakukan penanganan sampai di sana supaya tidak terlalu menunggu lama dalam pelayanan. Nah, selain itu kita bisa melakukan cara kalau misalnya ibunya sudah ada keluhan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa segera lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Tapi kalau tidak ada keluhan seperti
keluhan yang tidak kita inginkan itu masih bisa dipantau lewat via online gitu. Baik, sekian dan terima kasih atas video yang saya buat untuk asuhan yang harus kita berikan pada diagnosa kebidanan ibu hamil tersebut.